Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fajar Hidayat, NIM 190321100100052, Maulina Fatih Aulia Zafi, NIM 1903211000061, Rizky Dwi Anggraini, NIM 190321100100091. Untuk lebih menghematnya waktu, saya pasrahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi dari kelompok 5. Pembahasan yang pertama yakni terdiri dari dua jenis pasar. Yang pertama pasar lembaga, yang kedua pasar pemerintah. Untuk definisi atau penjelasan dari pasar lembaga, yakni merupakan pasar yang memfasilitasi masyarakat yang mereka pelihara, seperti halnya rumah sakit, sekolah, maupun institusi yang lain. Adapun karakteristik pasar lembaga yakni terdiri dari yang pertama sekolah, rumah sakit, rumah jompo, dan institusi lain yang menyediakan barang dan juga jasa bagi orang-orang yang mereka pelihara. Yang kedua, setiap intuisi mempunyai sponsor dan tujuan yang berbeda. Yang ketiga, ya, dari karakteristik pasar lembaga yakni pasar intuisi memiliki ciri anggaran yang rendah dan juga pelanggan yang sudah pasti ada. Untuk jenis pasar yang kedua yakni pasar pemerintah, di mana definisi maupun penjelasan dari pasar pemerintah yakni pasar yang terdapat lembaga-lembaga pemerintah, seperti halnya departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan juga instansi lain. Untuk karakteristik dari pasar pemerintah yakni terdiri yang pertama unit pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang membeli ataupun menyewa barang dan jasa guna menunaikan fungsi utama pemerintah. Yang kedua, biasanya meminta pemasok mengajukan penawaran dan biasanya mereka memberikan kontrak kepada pemasok yang menawarkan harga terendah. Yang ketiga atau yang terakhir, umumnya lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Fatih Aulia Zafi, NIM 1903211000061. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keputusan pembelian. Yang pertama yaitu ada pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh konsumen akan pembelian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih alternatif produk yang tersedia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain ada kualitas, harga, lokasi, promosi, kemudahan, pelayanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Nah, menurut Kotler 2003, keputusan pembelian yang dilakukan oleh seseorang ini terbagi menjadi beberapa jenis perilaku pembelian. Nah, yaitu ada yang pertama, perilaku pembelian yang rumit. Nah, perilaku ini terdiri dari 3 langkah proses. Yang pertama yaitu ada konsumen mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Kemudian yang kedua ada konsumen membangun sikap tentang produk tersebut. Yang ketiga yaitu konsumen membuat pilihan pembelian yang cermat. Yang kedua yaitu ada perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan. Nah, terkadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian, namun mereka hanya memiliki sedikit perbedaan antar merek. Nah, dalam situasi ini, setelah pembelian konsumen mungkin akan mengalami ketidaknyamanan karena merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan atau mendengar kabar yang menyenangkan mengenai merek lain. Yang ketiga yaitu ada perilaku pembelian karena kebiasaan. Nah, konsumen memilih merek karena suatu kebiasaan, bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. Yang keempat yaitu ada perilaku pembelian yang mencari variasi. Nah, di beberapa situasi pembelian ini ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah
terhadap perbedaan antar merek yang signifikan. Nah, dalam situasi ini konsumen sering melakukan peralihan merek. Akan tetapi, hal ini terjadi karena konsumen mencari variasi dan bukannya karena ketidakpuasan. Selanjutnya yaitu ada proses tahapan keputusan pembelian. Nah, menurut Kotler dan Armstrong 2008, penjelasan terhadap tahapan proses keputusan pembelian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada need recognition atau pengenalan masalah. Nah, dalam proses pembelian ini dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. Nah, pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. Kemudian para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu sehingga kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Kemudian yang kedua ada information search atau pencarian informasi. Nah, konsumen yang ingin memenuhi kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi terkait produk. Nah, pencarian informasi ini diawali dengan adanya perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi secara aktif, yang dilakukan dengan mencari informasi dari segala sumber. Yang ketiga yaitu ada evaluation of alternative atau evaluasi alternatif. Nah, dalam tahap ini, setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah pilihan mengenai produk-produk yang ada atau produk yang sejenis. Nah, pemilihan alternatif ini melalui beberapa tahap suatu proses evaluasi tertentu. Nah, salah satunya adalah sifat-sifat dari produk, bahwa setiap konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat atau ciri tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat ya ada purchase decision atau keputusan pembelian. Nah, setelah dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar satu merek dengan merek yang lain. Konsumen juga mulai memiliki keterkaitan untuk membeli merek yang disukainya. Nah, dalam pelaksanaan atau maksudnya pembelian ini, konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan antara lain yaitu merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan juga metode pembayaran. Kemudian yang terakhir ya ada post-purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Nah, kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara garapan dan kinerja anggapan produk. Nah, jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen akan kecewa. Nah, jika memenuhi harapan, maka konsumen akan puas. Kemudian perasaan ini juga akan menentukan apakah pelanggan membeli produk itu kembali atau menjadi pelanggan setia dan juga selalu meminati atau tertarik dengan produk-produk tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Duanggraini dengan nomor induk mahasiswa 190321100091. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait riset perilaku konsumen. Menurut Leiter Capital, riset konsumen merupakan suatu praktek untuk mengidentifikasi perilaku, preferensi, dan juga motivasi dari pelanggan dalam membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk meningkatkan kepuasan dari para pelanggan sekaligus untuk mengembangkan bisnis. Karena semakin puas pelanggan, maka pertumbuhan bisnis akan menjadi semakin baik. Kemudian terkait manfaat dalam melakukan riset perilaku konsumen, yaitu yang pertama untuk menumbuhkan bisnis. Dengan melakukan riset perilaku konsumen, maka bisnis akan semakin berkembang. Karena melalui riset perilaku konsumen, kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa keinginan dari konsumen. Sehingga kita dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan konsumen. Ketika kita dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kondisi konsumen, maka konsumen akan merasa puas dan tidak sungkan untuk membeli produk kita lagi di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan riset perilaku konsumen.
Yang pertama yaitu dengan melalui telepon. Menelepon pelanggan dan melakukan survei merupakan salah satu cara untuk melakukan riset perilaku konsumen, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan produk dan layanan bisnis melalui telepon. Untuk cara yang kedua yaitu melalui survei online. Hampir sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu melalui survei. Bedanya adalah survei online ini dapat dilakukan menggunakan beberapa tools seperti Google Form, SurveyMonkey, dan juga yang lain. Hasil survei bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan produk agar lebih baik ke depannya. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan melakukan interview. Interview secara langsung mungkin memang akan memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Namun, cara tersebut dinilai cukup efektif untuk menggali informasi mengenai customer journey. Beberapa pelaku bisnis yang telah mempraktekkan cara ini biasanya akan melakukan interview kepada konsumen di beberapa tempat, seperti di mall, pinggir jalan, ataupun tempat orang-orang yang selalu ramai. Untuk cara yang terakhir yaitu melalui focus group discussion, yaitu cara ini dilakukan untuk mengumpulkan 6-10 konsumen, yaitu untuk berdiskusi bersama mengenai kepuasan mereka terhadap produk atau layanan yang diterima. Cara ini memungkinkan kita untuk mendapat informasi lebih banyak sehingga dapat membantu dalam pengembangan produk ke depannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.